Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Kusnia dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah Prodi KPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang musyarakah. Musyarakah secara bahasa berasal dari kata asyirkah yang berarti al-ihtilat, percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara istilah, musyarakah adalah penggabungan, percampuran, atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris bisa disebut juga partnership. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau disebut juga mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Dasar hukum musyarakah ada di Al-Quran, surah An-Nisa ayat 12 dan surat Sad ayat 24. Kalau menurut ulama, Ibnu Qodamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Syarat musyarakah yang pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Yang kedua, mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga, modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat, misalnya lisensi, hak paten, dan sebagainya. Yang keempat, partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun, porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama. Demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima. Musyarakah terbagi menjadi 4. Yang pertama, ijab qabul atau sigot adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, dua pihak yang berakad atau akidani dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga, objek akad atau mahal yang disebut juga maqud alaihi yang mencakup modal atau pekerjaan. Yang keempat, nisbah bagi hasil. Macam-macam musyarakah. Yang pertama ada syirkah al-amlak. Syirkah al-amlak adalah suatu syirkah di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Nah, syirkah al-amlak terbagi menjadi 2, syirkah al-jabar dan syirkah ikhtiariyah. Syirkah al-jabar yaitu berkumpulnya 2 orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. Kalau syirkah ikhtiariyah yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Yang kedua, syirkah al-uqud dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan berisiko. Syirkah al-uqud juga dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, syirkah mufawwadah. Yang kedua, syirkah inan. Yang ketiga, syirkah al-amal. Yang keempat, syirkah al-wujuh. Dan yang kelima, syirkah mudorobah. Ketentuan-ketentuan musyarakah yaitu yang pertama ada ijab qabul, yang kedua ada subjek hukum, yang ketiga ada objek akad, yang keempat ada modal, yang kelima ada kerja, dan yang keenam ada keuntungan dan kerugian.
Contoh berakhirnya proses musyarakah. Yang pertama, jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasaruf atau keahlian mengelola harta, baik karena gila ataupun karena alasan lainnya. Dan yang ketiga, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah.